Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik SMK Negeri 3? Nah, semoga akan selalu sehat walafiat dan kita harus selalu menjaga jarak, physical distancing, dan tentunya dimanapun kita berada harus ready atau sedia masker dan kita harus selalu memakai masker. Nah, kemudian dalam pembelajaran kali ini Ibu ingin menyampaikan mengenai kondisi politik pada masa Orde Baru. Kita akan mempelajari mengenai kondisi politik pada masa Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru, tanggal 14 Oktober 1965, Soeharto sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada waktu itu. Kemudian 16 Oktober 1965 itu ada semacam bagaimana pembekuan PKI dan ormasnya di daerah ibu kota Jakarta. Tanggal 20 Oktober 1965 itu ada kegiatan pembersihan personel PKI dan ormas-ormasnya. Tanggal 12 Januari 1966 itu ada Tritura, 3 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah pembubaran PKI, yang kedua adalah pembersihan kabinet, yang ketiga adalah penurunan harga atau perbaikan ekonomi. Nah, kemudian pada tanggal 25 Oktober 1965 itu ada pembentukan KAMI. Kemudian tanggal 14 Februari 1966 itu ada Mamilup. Kemudian 24 Februari 1966 itu ada Kabinet 100 Menteri, yakni di sini Dwi Kora yang disempurnakan. 11 Maret 1966 itu muncullah Super Semar atau disebut Surat Perintah 11 Maret. Kemudian lanjut, Super Semar itu apa sih? Surat Perintah 11 Maret 1966 yakni adanya penyerahan, diserahkan Soekarno kepada Soeharto untuk menjadi sejarah proses pengalihan atau seperti suksesi kekuasaan pada waktu itu. Dari dari surat itu, Soeharto mengambil aksi beruntun pada Maret 1966. Apa saja itu? Yang pertama adalah pembubaran Partai Komunis Indonesia atau disebut dengan PKI. Yang kedua, mengontrol semua media massa. Kemudian dan lain sebagainya di situ. Kemudian saya jelaskan kembali, pada 11 Maret 1966 itu muncul Super Semar. 12 Maret 1966 pembubaran PKI atas perintah Presiden. 20 Juni 1966 itu sidang umum dari MPRS ya, itu ada 24 tab ya. 25 Juli 1966 itu ada Kabinet Ampera, yakni Soeharto sebagai presidium gitu. 28 September 1966 itu Indonesia aktif kembali di PBB, yang sempat kita keluar dari anggota PBB karena waktu itu ada sedikit miss ya dengan Malaysia ya. Waktu itu Malaysia masuk dan Indonesia keluar. Nah, ini 1966 28 September itu kita aktif kembali menjadi anggota PBB. 12 Maret 1967 itu pelantikan Soeharto sebagai pejabat presiden. Ingat ya, 12 Maret 1967. Kemudian 7 Maret 1967 itu sidang istimewa MPRS.
Kemudian 22 Februari 1967 itu penyerahan kekuasaan dari Soeharto sesuai TAP MPRS pada waktu itu tahun 1966 ya. Kemudian 10 Januari 1967 pelengkap Nawaksara dan Undang-Undang PMA pada waktu itu. 8 Agustus 1967 itu deklarasi Bangkok. Kita lihat ada pembentukan ASEAN di mana kita itu bertetangga, negara-negara tetangga harus bagaimana bekerja sama. Pada waktu itu 8 Agustus 1967 ya. Kemudian 21 Maret 1968 ada sidang umum 5 MPRS. 27 Maret 1968 ada pelantikan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia. 10 Juni 1968 itu ada pembentukan Kabinet Pembangunan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembenahan pada waktu masa Orde Baru, itu pembentukan Kabinet Pembangunan dan menerapkan program Pancakrida. Nah, kita akan lihat Pancakrida itu apa ya gitu. Penyederhanaan kabinet menjadi 5 menteri negara dan 18 menteri pimpinan departemen. Kemudian pembentukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Kokamtib, Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, untuk stabilisasi politik dan keamanan. Kemudian tanggal 25 Juli 1966 sampai dengan 24 Oktober 1967 itu ada Kabinet Ampera 1. Programnya Dwi Dharma dan Catur Karya. Kemudian Kabinet Ampera 2 itu 14 Oktober 1967 sampai dengan 6 Juni 1968. Kemudian Kabinet Pembangunan 1 itu 6 Juni 1968 sampai dengan 28 Maret 1973. Itu Kabinet Pembangunan 1 program Pancakrida 28 Maret 1973. Kabinet Pembangunan 2 program Saptakrida itu 28 Maret 1973 sampai dengan 29 Maret 1978. Kabinet Pembangunan 4 Catur Program itu 19 Maret 1983 sampai dengan 23 Maret 1988. Kabinet Pembangunan 3 program Saptakrida itu 29 Maret 1978 sampai 19 Maret 1983. Kabinet Pembangunan 5 itu ada program Pancakrida itu ada 23 Maret 1988 sampai dengan 17 Maret 1993. Kemudian ada Kabinet 6 sama program Pancakrida yakni 17 Maret 1993 sampai 14 Maret 1998. Kemudian Kabinet Pembangunan 7 itu program Catur Krida 14 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998 yang menandakan akhir dari Orde Baru. Pemilihan umum di 1971 atau tahun 1971 terdapat 10 partai politik atau golongan karya yang berpartisipasi dalam pemilu 1971, kecuali golongan karya dan Parmusi itu seluruh partai politik berasal dari partai politik periode demokrasi liberal, kecuali Parmusi dan golongan karya. Sebagai pendatang baru, golongan karya itu memiliki kesuksesan suara tertinggi, yakni berapa? Kira-kira 62,80% atau 34.348.673 suara. Nah, pemilihan umum pasca 1971 atau 1971 ini tepatnya 1973 dilakukan secara penyederhanaan partai politik
ya, dilakukan secara penyederhanaan partai politik. Nah, setelah itu peserta pemilu hanya Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu dilaksanakan beberapa kali, yakni 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Saya ulangi, pemilu dilaksanakan sebanyak 5 kali, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Golongan karya selalu menjadi yang memiliki satu suara terbanyak pada waktu itu. 1997 untuk golongan karya sendiri 62,1%, istilahnya lebih dari setengah. Kemudian 1982 golongan karya meningkat menjadi 64,2%. 1987 meningkat lagi menjadi 73,2%, 1992 68,1%, 1997 74,5%. Nah, ini ada 3 partai pada waktu itu, PPP, Golkar, dan PDI. Seperti itu. Nah, pemerintahan Orde Baru memiliki karakteristik biurokratik authoritarian. Ciri-cirinya, 1, kewenangan tertinggi ada di tangan militer, adanya mentalitas teknokratik yang merata, adanya proses untuk menciptakan massa untuk menciptakan konsensus dan konformitas, dan upaya untuk mencapai tujuan yang represi. Kemudian ini menurut Profesor Dwi Yangking dari University dari Amerika, ya. Kemudian Orde Baru itu dengan munculnya Super Semar, itu cirinya Golkar dan dwifungsi ABRI, masyarakat apolitik, kemudian cendekiawan, teknokrat, dan konglomerasi, kemudian Pancasila sebagai ideologi dan asas tunggal. Orde Baru dilandasi oleh Super Semar yang dikukuhkan oleh TAP MPR, ya, nomor 19 dan nomor 20 tentang tahun 1966. Setelah itu diperkokoh dengan beberapa pilar utama. Golkar dan ABRI menjadi kekuatan yang politik, ya. Kemudian masyarakat apolitik dibangun dengan pembatasan partai politik, kontrol media, dan represi terhadap kritik. Teknokrat menjadi motor pembangunan, kemudian konglomerasi sebagai aktor dalam ekonomi. Pancasila dijadikan sebagai identitas bersama dalam bentuk tunggal seluruh organisasi dan internalisasi ke seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih, dan kita akan melanjutkan di pembahasan berikutnya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan satu pembelajaran yang baik dan bisa diterima dengan bijaksana. Kemudian jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.